tadi buat ulangan matematika aku nangis. Bapak tahu nangis tantrum gak, Pak? Ya gitu, Pak. Kalau di bawah 80 nangis. Kalau di atas 80 sampai 90 biasa aja. Kalau 90 sampai 100 senang. Enggak, mami sama papi itu enggak pernah menuntut nilai sekalipun. Tapi kayak di dalam diri aku nih udah kayak tertanam. Pokoknya nilai kamu harus bagus gitu. Kalau misalnya lagi kumpul keluarga senang aja gitu dibangga-banggain gitu. Jadi tuh kan waktu kelas kecil aku kan lebih suka diatur. Jadi aku ngikut teman. Terus ya udah aku mencoba untuk apa ya kayak stand up for yourself. Ih, so Inggris banget. Mami sama papi juga sering bilang kalau misalnya semua hal diawali dengan senyuman atau diawali dengan keceriaan, pasti hal-hal itu bakalan happy dijalanin, mudah juga gitu. Aku sama temen-temen juga diejekin kalau misalnya Pak Oka baca doa gitu-gitu. Terus gitu, itu ayah kamu, itu ayah kamu. Pedagogi, point of view pendidikan. Hari ini kita akan mengobrol bersama Akilah Neria Celestin Deyusma. Bapak bisa panggil apa nih? Nama aku kan Akila Celestin Deyusma, tapi aku biasa dipanggil Beril. Jadi Akila itu artinya berakal. Beril itu salah satu kata papi sih, salah satu jenis permata. Wow. Waduh. Kalau Celestin itu artinya sudah. Kata Eyang artinya tuh aku diharapkan jadi anak yang berakal, menyenangkan, terus bisa bermanfaat bagi orang-orang dan lingkungan di sekitarku. Oke. Aduh, baper ya, Pak? Hah? Pernah sedih gak sih seorang Beril? Pernah dong, Pak. Tadi buat ulangan matematika aku nangis. Nangis? Nangis. Kamu nangis? Keluar air mata gitu? Iya, nangis. Karena nilainya kecil? Enggak, bukan karena nilainya kecil. Kan baru tadi tuh ulangannya. Hasilnya juga belum ada gitu. Tapi soalnya lumayan susah gitu. Terus pas nyamain jawaban sama temen-temen, aku banyak yang beda. Jadi aku nangis, aku panik. Gimana kalau yang kamu yang bener? Iya, bisa jadi. Siapa tahu ya kan. Karena beda, Pak. Kalau sama tuh, kalau bener ya bener dua-duanya, salah juga nggak cuma sendiri gitu. Kamu se-strict itu tuh pelajaran kalau nilainya jelek? Nangis tuh? Kalau di bawah 80 nangis. Kalau di atas 80 sampai 90 biasa aja. Kalau 90 sampai 100 senang. Nangis. Bapak tahu nangis tantrum gak, Pak? Ya gitu, Pak. Ini apa? Sedih apa? Apa ya, kayak kecewa gitu loh, Pak. Kecewa. Dimarahin nggak sama orang tua? Enggak, mami sama papi itu nggak pernah menuntut nilai sekalipun. Tapi kayak di dalam diri aku nih udah kayak tertanam. Pokoknya nilai kamu harus bagus gitu. Mindset. Pernah nggak nilai jelek? Nggak terlalu sering tapi pernah. Dan gimana respon? Mami papi nggak apa-apa. Aku nangis yang kayak, tapi gimana nanti kalau kayak gitu deh. Kenapa sih, Ber? Orang kamu pintar loh. Maksudnya kenapa kecewa? Nggak tahu, karena apa ya, jadi tuh waktu kelas 1 nih alhamdulillahnya aku tuh sering di top 3, peringkatnya top 3 kan. Nah, jadi tuh aku udah terlanjur nyaman dengan sebutan ranking 1, ranking berapa gitu. Terus tuh jadinya apa ya, kalau misalnya lagi kumpul keluarga senang aja gitu dibangga-banggain gitu. Terus suka. Tapi waktu kelas 3 tuh turun tuh, Pak. Itu tuh nangisnya tuh, Pak. Aduh. Kenapa turun? Nggak tahu, padahal kayak nilai aku sama-sama aja. Rapot nilainya sama, usaha semuanya sama. Tapi tuh aku sekelas sama orang yang lebih pinter. Siapa? Siva, Bapak tahu Siva kan? Iya, dia pinter banget. Ya udah, aku kalah. Tapi di kelas 3 itu benar-benar kamu gak kelihatan nggak? Apanya? Bapak gak ngeh ada Beril gitu kan? Iya, kelas kecil aku kayak ngikut-ngikut. Pokoknya aku cuma kayak orang gila gitu pas sama teman aku. Kalau di kelas ya biasa aja. Nah, pas kelas 5 masuk tuh udah kayak orang gangguan jiwa, Pak, di kelas. Jadi tuh kan waktu kelas kecil aku kan lebih suka diatur. Sama? Ya sama teman-teman. Jadi aku ngikut teman. Nah, terus tuh kayak aku mulai merasa gak nyaman gitu kalau diatur-atur terus. Terus ya udah aku mencoba untuk kayak stand up for yourself. Ih, so Inggris banget. Gak apa-apa. Terus mami sama papi juga sering bilang kalau misalnya semua hal diawali dengan senyuman atau diawali dengan keceriaan, pasti hal-hal itu bakalan happy dijalanin, mudah juga gitu. Jadi setiap kamu sekolah nih, mau berangkat sekolah,
Apa yang di benak Beril? Jadi gini, aku kan suka malas kalau pagi-pagi bangun. Ya. Aduh, malas banget nih sekolah gitu. Aku ingat hari ini ada kegiatan yang seru apa aja ya. Terus misalnya kan aku kalau jajan tuh dijatah hari-hari apa. Misalnya yang boleh jajan dibayarin gitu. Misalnya nih aku malas sekolah hari Rabu. Aku dikasih jatah jajan hari Rabu. Nah, selain mikirin jatuh jajan, mikirin orang yang disukai. Wah, itu ampuh. Tadi balik lagi kalau Bapak pernah ngomong sama Bu Devi, itu tuh anaknya Pak Okaks kayak gitu. Aku sama teman-teman juga diejekin kalau misalnya Pak Oka baca doa gitu-gitu. Terus gitu, itu ayah kamu, itu ayah kamu. Oh gitu? Iya. Kenapa ya? Karena kita nggak sering kesana. Iya, karena katanya kamu tuh di setiap acara sekolah ada gitu. Apa keinginan Beril tentang pendidikan di Indonesia? Kalau misalnya di Indonesia nih ya, sebenarnya harapannya cuma satu. Semoga kualitas pendidikan di Indonesia tuh lebih merata. Jadi kualitas pendidikan di kota sama di pelosok-pelosok itu sama. Jadinya kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan semua anak di Indonesia itu sama kualitasnya gitu. Kamu pernah lihat sekolah di daerah? Pernah? Apa perasaan? Kalau kan aku membandingkan ya Pak, membandingkan dengan sekolah yang ada di pelosok itu dengan Taruna Bakti deh gitu. Benar-benar. Terus aku kaget gitu, kayak dari saudara-saudara aku juga banyak cerita, katanya di sekolah-sekolah sana itu apa ya nggak sebagus kita lah gitu. Terus fasilitasnya juga tidak selengkap kita. Jadi aku pengennya tuh kayak lebih merata gitu. Jadi iya semuanya dapat haknya sama gitu. Cita-cita Beril apa sih? Aku tuh pengen banget bisa jadi kalau nggak jadi psikolog jadi psikiater. Terinfluence sama ayah nggak? Iya, tapi kan di bidang psikologi juga ya kalau terapis gitu. Terus tante aku itu psikolog. Terus kalau aku ngelihat kayak menolong orang gitu loh, kan bisa menolong orang yang kayak mungkin hampir bunuh diri atau kayak ada penyakit mental apa, iya itu kayaknya seru gitu. Soalnya kata mami aku banyak ngomong, terus aku kepoan, jadi cocok kalau jadi psikolog. Bener. Kepoan sama gosip. Iya. Iya lagi. Pokoknya iya beneran tau Pak, beneran. Kamu ikutin gosipnya? Sekarang ya, Nah, pokoknya semua gosip yang ada di internet itu aku tahu semua. tahu. Wajib tahu. Bagus lah. Up-to-date ya. Up to date. Sekarang kita akan masuk games pilih kata ya. Aduh. Pilih kata. Pertama, pilih teman yang rame tapi bikin kamu tidak semangat belajar. Atau pilih teman yang diam tapi bikin kamu semangat belajar. Aku milih temen yang pendiam tapi bikin semangat belajar. Aku mau bikin dia gila. Karena kamu mau jadi psikolog, mau ngajak ya. Iya, mau ngajak ayo sini menggila gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Tampil di depan orang banyak atau tampil di orangnya sendiri? Aku lebih suka tampil di orangnya sedikit karena ya lebih enak aja gitu. Lebih bisa jadi diri sendiri kan, apalagi kalau di orang yang kenal. Tapi karena public speaking, aku juga jadi tertarik untuk bisa ngomong di banyak orang. Jadi kayak pengen nunjukin karakter gitu, Pak. Pertanyaan terakhir. Pilih belajar di tempat yang sunyi atau kamu lebih suka belajar dengerin musik itu atau di tempat yang ramai? Lebih suka belajar di tempat yang sunyi karena kalau di tempat yang heboh, aku ikut heboh, nggak bisa fokus gitu. Paling nyaman di rumah sendiri, di meja sendiri gitu, sambil dengerin musik gitu, itu udah paling nyaman. Oke Beril, Bapak doakan kamu bisa jadi psikolog. Amin. Jadi orang yang sukses. Amin. Karena kesuksesannya terpanjang di foto. Aduh. Kamu masih ya. Jangan lupakan Bapak kalau kamu sudah. Pasti dong. Dadah. Dadah.